Ya mungkin mereka cuek ya, istilahnya nggak tahu Iya. nggak tahu menau istilahnya apa yang terjadi, istilahnya orang tua mereka banting tulang nyari uang, mereka hanya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sohib Mansaku, kembali lagi di acara podcast Mansatu Kuningan bersama saya Alfia Nur Alrasi sebagai host. Kali ini saya tidak sendirian ya. Biasanya saya sendirian sebagai host, tapi kali ini saya ditemani oleh rekan saya yang kebetulan adalah teman sekelas saya. Halo, saya Bansaku. Perkenalkan, nama saya Isa Jene Prabodita. Kebetulan juga saya satu kelas dengan Alfia Nur Arasi. Saya di sini sebagai host yang mendampingi Alfia. Jadi pada kesempatan podcast kali ini. Oke, nah hari ini itu ada tamu yang Masya Allah spesial sekali ya. Spesial sekali ya, teman-teman. Di depan kita ada dua tamu spesial. Oke, dari Bapak terlebih dahulu boleh memperkenalkan diri. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Saya Andrian Dana dari Bank Indonesia Cirebon. Nah, selanjutnya untuk Ibu silahkan memperkenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Endah Wulan Juniati, saya dari Bank Indonesia Cirebon. Oke, ini adalah tamu spesial kita hari ini ya dari Bank Indonesia ya Isa. Kita akan membahas seputar Bank Indonesia itu seperti apa sih gitu ya. Kita akan memberikan wawasan kepada generasi-generasi Indonesia, khususnya mungkin para penonton kali ini ya. Oleh karena itu langsung aja kita mulai ya pertanyaannya. Boleh ya Ibu Bapaknya saya bertanya ya? Izin untuk bertanya ya Ibu Ya, Bapak. izin bertanya. Dan mudah-mudahan dengan pertanyaan-pertanyaan ini bisa memberikan inspirasi pada kita semua. Khususnya bagi teman-teman Sohib Bansaku juga ya teman-teman ya. Mudah-mudahan mendapatkan edukasi, pembelajaran sehingga kita bisa berkarya di masa depan nanti. Oke. Amin. Oke. Baik, untuk yang pertama nih, saya mau nanya ya. Apa sih fungsi utama Bank Indonesia dalam sistem keuangan nasional? Boleh silakan Bapak dulu deh yang jawab deh. Mungkin pertanyaannya bukan sistem keuangan ya. Oh, iya. Jadi apa sih tugas dan fungsi Bank Indonesia secara umum kali seperti itu. Sebenarnya sih ada tiga. Yang pertama itu kita itu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Terus yang kedua ada sistem keuangan nasional atau sistem moneternya. Yang keempat itu sistem pembayaran. Itu ada tiga. Sebenarnya dulu ada empat. Empatnya itu pengawasan perbankan. Cuman setelah tahun 2018, 2019 itu fungsi pengawasan banknya beralih ke OJK. Oh, Gitu. Itu tiga fungsi utama kita untuk saat ini. Untuk OJK itu kepanjangan dari apa ya? Otoritas Jasa Keuangan. Oke, bagus sekali ya. Terus adakah pemeran pemerintah Indonesia terhadap Bank Indonesia? Peran pemerintah terhadap Bank Indonesia Iya. ada, Mbak. Pasti ada, Mbak. Pasti ada. Seperti apa itu kira-kira Ibu? Bank Indonesia itu dengan pemerintah tuh mitra. Mitra, Mbak. Kami itu bermitra dengan pemerintah. Jadi setiap pasti ada misalnya Bank Indonesia melakukan kebijakan apa, seperti apa, nanti disampaikan ke pemerintah gitu, Mbak. Nah, nanti pemerintah pun seperti itu. Jadi teman diskusi. Lebih kurangnya, lebih gampangnya ya untuk lebih memahami teman-temannya itu sebagai teman diskusi gitu, Mbak. Kita tuh jadi saling diskusi dengan pemerintah. Oh, begitu. Baik. Lalu bagaimana sih Bank Indonesia itu mendukung penggunaan transaksi digital ya? Mengingat sekarang kan serba digital gitu ya. Apa-apa bayarnya Segala digital. apapun bayaran menggunakan Iya, digital, bisa. seperti itu. Nah, bagaimana sih Bank Indonesia itu mendukung transaksi digital tersebut? Siapa nih? Boleh dari Bapak deh. Oke, kalau mendukung ya bukan mendukung lagi, malah kita menjadi regulatornya. Mungkin kalau ini sobat ya, panggilnya sobat ya. Iya, sobat Mansaku. Mansaku. Sohib Sobat. sih, Sohib. Sohib ya? Sohib Ya. apa? Sohib Mansaku. Sohib Semansaku. Iya. Jadi mungkin kalau ingat di zaman kita COVID kemarin kan mungkin serba susah ya istilahnya
kita mau keluar rumah nggak boleh, terus nggak boleh ngobrol, nggak boleh apa. Nah akhirnya dari situlah pemikiran bahwa Bank Indonesia harus mengeluarkan sesuatu yang sebenarnya plafon ini sudah ada sejaman, mungkin sejak zaman digital udah ada, cuman karena masih satu ini ya, satu kesatuan, jadi nggak bisa satu untuk semua. Jadi dari situlah Bank Indonesia mempunyai kebijakan istilahnya untuk supaya semua platform atau semua merchant yang ada yang masyarakat punya itu bisa, yang kita sebut namanya KRIS. Itu kita regulatornya, dan memang ini sangat efektif banget ketika kemarin kita mengalami COVID kemarin seperti itu. Jadi mau platformnya apapun pakai KRIS aja bisa. Gitu. Oke. Jadi buat teman-teman nih, masih ada banyak loh Pak yang nggak tahu apa itu KRIS, bagaimana cara menggunakan KRIS gitu ya. Nah menurut Bapak, bagaimana manfaat KRIS dalam generasi Indonesia itu dalam bertransaksinya tuh, manfaatnya seperti apa? Oh, manfaatnya mungkin banyak ya. Banyak ya? Istilahnya sobat apa tadi? Mansaku. Sohib Mansaku. Lupa, udah tua. Jadi selain lebih, kita ada slogan Cemumuah. Oh, apa tuh? Cemumuah itu cepat, mudah, apa Mbak Indah? Aman, handal dan terpercaya. Jadi dengan yang penting pastilah kalau yang anak-anak muda sekarang harus melek ini kan, melek digital kan. Jangan sampai ketinggalan, apalagi rata-rata anak sekolah sekarang udah pegang HP kan. Nggak mungkin lah nggak ada kayak merchant Shopee ataupun apa. Minimal ada. Yang penting satu, ada saldonya. Pasti nomor satu ya Pak. Iya itu. Jadi dengan merchant apapun, asal si vendornya atau si tokonya ataupun ketika kita membayar dia udah logonya pakai KRIS, itu pasti bisa. Itu memudahkan. Itu sih. Berarti antara lain juga mengontrol ya Pak, mengontrol untuk transaksi digital seperti itu. Bank Indonesia kan berperan sebagai mengontrolnya atau seperti itu kan Pak? Iya, kita mengontrol juga Mas, itu transaksi digitalnya. Kan jadi setiap saat itu kita punya data mengenai beberapa persentase masyarakat itu menggunakan KRIS seperti itu. Di Berarti pasar. ada data-datanya gitu? Ada. Dari semua platform kayak Shopee? Dari gitu? semua platform. Kan tadi fungsi Bank Indonesia kan sebagai penjaga sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran ada dua, tunai dan non tunainya. Kalau yang digital berarti masuk ke non tunainya. Gitu. Lalu bagaimana Bank Indonesia mendorong literasi keuangan di kalangan generasi Indonesia? Mbak Indah? Iya Ibu ini ya. Cara Bank Indonesia Mbak ya mendorong untuk kegiatan literasi keuangannya seperti ini Mbak. Kami data edukasi ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, atau bahkan ke ibu-ibu pengajian. Ada Mbak. Keren banget ya. Ada Mbak. Terus ke pedagang pasar atau ke petani-petani, itu yang kami lakukan Mbak. Seperti itu. Jadi Bank Indonesia memang tidak hanya diam ya. Mbak. Langsung terjun ke Langsung sosial terjun ke berarti ya. lapangannya Mbak. Biasanya kalau misalnya langsung terjun ke sosial, kita memaparkan apa sih Bu? Biasanya sih ya ini materi-materi terkait kalau misalnya ke petani terkait misalnya gimana caranya dia mengajukan pinjaman ke bank, KUR atau gimana seperti itu Mas. Bukan berarti kita mengarahkan mereka untuk berhutang ya. Pasti ya Bu. Untuk pembiayaan seperti itu. Ini nanti resikonya apa, ininya bagaimana caranya, prosesnya seperti apa, dokumennya apa yang harus dilengkapi gitu. Kadang-kadang mereka bertanya nih, Pak, kami mau mengajukan pinjaman nih untuk modal, penambahan modal tani kami, gimana caranya. Nah, itu nanti kami edukasi, kami kasih literasi gitu, Mbak. Seperti itu. Ya, bagus. Lalu selain itu adakah program lain dari Bank Indonesia yang diajukan ya untuk mengedukasi generasi Indonesia selain literasi tadi? Oh banyak, sebenarnya banyak. Kita itu programnya seperti contohnya pameran, misalkan ada pameran ataupun
bazar ataupun yang lain sebagainya. Jadi kita nggak Nggak murni hanya dalam bentuk edukasi. lah enggak. bentuk edukasi aja, tapi kita bentuk seperti bentuk games atau apa, karena kan mungkin itu yang lebih masuk ya. Lebih Terus interaktif kan kita ini. Terus ke anak-anak kecil juga kita kasih ini Mbak, kayak dongeng, docang tuh, dongeng berbincang. Jadi kita kalau anak-anak TK itu kan beda ya, nggak bisa yang kita sampaikan seperti Iya. ini ya. Jadi gimana caranya nih biar anak-anak paham mengenai uang rupiah ya, kita kasih materinya berupa dongeng, dalam bentuk dongeng. Biasanya itu kegiatannya diadakan di daerah mana? dimanapun sih sebenarnya sih, Oh, bisa tersedia dimanapun. ya, Tapi bisa. kalau yang sudah terjadwal, biasanya di perpustakaan kita, karena kita punya perpustakaan nih, itu udah terjadwal. Sebulan sekali kita ada kegiatan. Biasanya kita ngundang. Kalau tadi yang kata Bu Endah bilang docang, kita biasa ngundang pendongeng sama anak-anak TK ataupun PAUD, biasa gitu. Kita gitu. Untuk lokasi perpustakaannya di mana Pak? Kalau boleh tahu. Kalau teman-teman tahu Jalan Sudarso, mungkin bisa melintas Jalan Sudarso, itu kelihatan gedung putih. Oh, kayak di Amerika lah gedung putih. Itu di situ di 5/7 tinggal kalau mau masuk ke Bank Indonesia tinggal bilang mau ke perpustakaan. Pasti diarahkan oleh petugas kami. Nah, baik untuk Sohib Mansaku ya, barangkali ingin berkunjung ke perpustakaannya, boleh ya Pak di alamat yang telah Bapak sebutkan tadi untuk menambah wawasan, edukasi, dan pengetahuan nih pastinya. Lalu, apa sih dampaknya jika generasi Indonesia itu tidak peduli terhadap isu inflasi dan nilai tukar rupiah yang dijaga oleh Bank Indonesia? Ya mungkin mereka cuek ya, istilahnya nggak tahu menau istilahnya apa yang terjadi. Istilahnya orang tua mereka banting tulang nyari uang, mereka hanya bisa minta dan nggak tahu. Jadi apalagi sekarang ya istilahnya mungkin beban biaya hidup makin meningkat ya, nggak kayak seperti biasanya. Jadi ya generasi muda harus tahu lah istilahnya apa sih yang sebenarnya terjadi di kita. Jangan mau enaknya aja, jangan mau, tapi harus juga sekali-kali peka sama kondisi keadaan sekarang. Ya kayak contoh mungkin Lebaran kemarin apa sih belanja. Kalau kita dapat uang langsung belanja, beli baju apa. Tapi belanja yang bijak, mana kebutuhan mana yang harus diutamakan, mana yang harus didahulukan, mana yang jangan, mana yang enggak. Jadi kita harus juga teman-teman juga harus pintar-pintar mengelola keuangan juga. Jadi jangan sampai setelah Lebaran selesai kita nggak punya apa-apa. Iya benar banget. Iya, Lebaran selesai, uang juga selesai. Betul. Jadi harus ini juga harus peduli lah istilahnya dengan kondisi sekarang. Nggak tahu kan harga minyak sekarang berapa, harga beras sekarang berapa kan nggak pada tahu kan. Iya benar banget. Ya, berarti Bank Indonesia juga sangatlah penting ya dalam menggerakkan sistem transaksi digital dan juga untuk generasi-generasi muda selanjutnya. Karena kan sekarang juga banyak ya Pak ya. Pada artian sekarang tuh ada banyak jualan-jualan online, kan seperti itu. Pasti kan itu juga transaksinya menggunakan kebanyakannya ya Bu. Kebanyakannya itu menggunakan non tunai seperti itu. Jadi perlu banget sekarang generasi sekarang itu untuk mempelajari terkait daripada sistem sistem daripada pembayaran non tunai itu digital ya Pak ya. Seperti itu. Baik Pak, saya ingin bertanya terkait daripada manfaat mengenal Bank Indonesia bagi generasi Indonesia yang ingin menjadi pelaku ekonomi digital. Yang telah saya tadi sebutkan bahwasanya sekarang tuh maraknya jualan online ya Pak. Nah, manfaatnya itu apa gitu? Manfaatnya dia maksudnya gimana Mas? Jadi manfaat apa ya? Kayak generasi Indonesia yang ingin menjadi pelaku ekonomi digital. Nah, jadi Adakah manfaatnya gitu? Adakah manfaatnya seperti itu? Oh, buat ini ya generasi muda ya, Iya. mau mengetahui platform digital. Iya, platform digital maksudnya seperti itu. Ya, sebenarnya manfaatnya banyak ya Mas ya. Karena kan kita nggak bisa memungkiri teknologi semakin maju. Nggak mungkin dong begitu teknologi semakin maju kitanya makin mundur. Iya, pasti juga maksudkan. Itu amat penting bagi generasi muda tuh untuk lebih mengenal
ekonomi digital itu seperti apa. Karena di samping memenuhi tuntutan zaman seperti itu, biar kita juga melek secara ekonomi, secara digital gitu. Nggak mungkin namanya kita pakai platform digital, ya jangan sampai generasi sebelumnya lah ya. Mau belanja aja susah, harus ke pasar dulu, harus gimana dulu. Itu penting banget generasi muda tuh untuk melek ekonomi digital. Penting banget itu. Nah, di sini peran Bank Indonesia tuh ya memberikan edukasi seperti itu. Bagaimana menggunakan ekonomi digital itu yang benar, seperti terus jika terjadi kejahatan-kejahatannya seperti apa, pencegahannya seperti apa, itu penggunaannya. Itu sih Mas yang penting sih harus diketahui oleh generasi muda. Karena emang juga Bank Indonesia juga bergerak di digital harus benar-benar teliti gitu ya Bu. Maksudnya kan banyak ya sekarang kayak penipuan-penipuan online seperti itu banyak sekali ya Bu. Banyak. Makanya berarti harus ekstra ya Bank Indonesia itu dalam mengawasi hal tersebut. Lalu Sebetulnya menambahi, sebetulnya bukan hanya dari sisi Bank Indonesianya aja ya Mas ya, si pelaku usahanya juga sebetulnya harus aware sama itu loh. Sebelum dia memasuki sesuatu sebelum dia masuk ke suatu platform, dia harus tahu dulu nih, dia harus cari tahu platform ini aman nggak, harus seperti itu. Iya. Lalu bagaimana Bank Indonesia itu dapat mendorong ya kewirausahaan dari generasi Indonesia melalui kebijakan keuangan? Adakah yang dilakukan? Ada Mbak. Ada. Banyak sih sebenarnya sih banyak. Kita itu kadang bahkan sering melakukan kegiatan kayak pelatihan-pelatihan, terus mendorong UMKM baru lah. Terus pelatihan tersebut tuh tidak terbatas dari sisi usia. Kan anak-anak muda juga kan bisa ikut berperan aktif, istilahnya bisa ikutan lah. Terus kadang kita juga mengadakan lomba untuk memancing seberapa besar sih keinginan teman-teman nih, terutama generasi muda ini untuk bisa terjun langsung mengikuti kegiatan atau terjun langsung di usaha UMKM-nya. Nah, kita nggak banyak cara yang kita lakukan sih. Selain itu juga mungkin bisa melalui edukasi, literasi itu berbagai sisi lah kita upayakan supaya benar-benar teman-teman ini, generasi muda ini bisa tahu, minimal tahu dulu. Minimal tahu, kalau paham urusan belakangan. Minimal tahu dulu, setelah tahu dia kan akan mencari tahu nih. Oh ternyata gini, karena kalau nggak dari sekarang kita mungkin akan ketinggalan kayak gitu sih. Karena teknologi semakin canggih, ya kan semakin berkembang. Jadi mustahil kalau misalnya kita masih nge-stuck di sini-sini aja gitu ya Bu. Boleh dicek aja, misalkan di sini yang ramai di mana? Misalkan di Jalan Siliwangi. Mungkin seputar Siliwangi udah pada pakai platform pembayaran non tunai. Bisa jadi nanti ke kecamatannya udah orang tuh akan di daerah Siliwangi sih udah pakai ini loh. Di sini belum. Akhirnya mulai pelan-pelan. Biasanya kayak gitu orang-orang tuh. Mengikuti ya. Mengikuti. Baik, menurut Bapak dan Ibu nih, kepada penonton semua ya tentunya, bagaimana sih menentukan generasi Indonesia itu ya, agar dapat berperan ya, dalam mendukung gerakan cinta rupiah gitu ya, yang digaungkan oleh Bank Indonesia. Boleh? Mbak Indah? Generasi muda, apa yang harus dilakukan generasi muda untuk cinta bangga paham rupiah? Ya, setiap transaksi memakai uang rupiah Mbak. Itu ya. Jangan sampai Mbak ya nanti masa begitu. Pakai dolar. Itu. Maksudnya di perbatasan juga kan dia harus pakai rupiah gitu Mbak. Mulai menggalakkan itu generasi muda. Jangan sampai nanti mentang-mentang uang dolarnya banyak, pakai uang dolar aja. Namanya bukan cinta bangga paham rupiah, terus merawat uang gitu loh Mbak. Jangan ditekuk ya, jangan dilipat. Jangan dilipat. Ada, kita nggak boleh 5J. 5J. Apa aja tuh 5J? Ya jangan dilipat. Jangan dibasahi. Jangan coret-coret. Jangan di stapler. Jangan diremas. Itu ya buat penonton ya, ada aturan 5J ternyata ya, yang
sebenarnya jarang diketahui oleh orang-orang. Banyak banget orang-orang yang ngasal lipet lah, ngasal cuci. Kadang-kadang kita juga gitu kan. Iya, betul. Terima kembalian dari warung masuk lipet. Ini buat bendahara-bendahara kelas, keluarga uang tuh. Bendara kelas tuh. Ayo. Mentang-mentang udah 100 di staples itu nggak boleh. nggak boleh. Itu Jadi nggak merusak. boleh ya. Ada sanksi tertentu nggak sih Bu? Sanksi Kalau- sebenarnya nggak ada, Oh, nggak cuman ada. nilainya Rupiahnya jadi jadi berkurang, turun. turun. Jadi kan yang tadinya bagus jadi kurang bagus kan, karena kan rusak kan jadinya. Nah itu kenapa menyebabkan nilai mata rupiah jadi turun. Oh, ada salah satunya itu juga Bu Pak. Ya maksudnya kalau dolar itu gini aja deh Mbak, ketika kita penukaran uang dolar dalam bentuk kerja rapi, bersih, iya. itu kan ya, lurus, itu kan harganya tinggi Mbak. Ya coba bandingkan dengan kita nuker dolar, uangnya lusuh, turun Mbak, harganya beda. Berpengaruh berarti. Berpengaruh, iya. Jadi buat penonton ya, jangan sampai rupiah yang kita pegang itu dirusak ya, karena ternyata Iya. mempengaruhi sekali. Kan dapatnya udah susah, Iya. masa Dapatnya dirusak dengan gampang. Aduh. Biasa kalau kasir-kasir nih, terutama kasir kalau udah 100 dia dilipat. Nah, gitu. staples gini, Staples, dicoret. dikaretin atau itu tuh yang Karetin, nah itu nggak yang boleh. rusak-rusak kayak gitu tuh ya. Terus terutama nih yang hajatan barangkali Oh, yang banyak kasusnya ya. kasusnya nih yang hajatan karena buru-buru pengen buka amplop jadi dia langsung nggak tuhnya kesobek. Itu harus hati-hati sekali tuh. Iya harus hati, jadi dilihat dulu bukanya pelan-pelan aja, yang penting ada isinya kan gitu. Sama itu Mbak, nggak boleh tuh jadiin buket. oh nggak boleh? Iya. Kan buket kan dilipat-lipat. Iya, tuh. benar. Waduh. Di bukat itu kan bisa dilipat, bisa dilem kan. Itu kan ngerusak juga, Ngerusak uang itu Mbak. Sayang kan? Sayang banget. Ternyata banyak ya yang belum kita ketahui terkait dengan Iya, ternyata ada banyak ya. Apalagi bentar lagi graduation nih, jangan ada. Jadi teman-teman ya, Sohiban Saku nanti bentar lagi mau graduation. Jangan ada yang tolong beli ya. buket uang. Mending langsung ternyata. transfer aja ke langsung ke merchantnya, mau ke OVO, mau ke Shopee, pakai Itu lebih kris. jelas. Itu lebih jelas. Gitu lah. Bagus sekali. Oke. Baik, sepertinya cukup sekian ya pembahasan yang bisa kita utarakan pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya Bapak sudah Ya, hadir. sama-sama. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama. semuanya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bank Indonesia yang telah berkontribusi besar dalam keuangan negara Indonesia. Semoga Bank Indonesia dapat Semakin maju, Iya, semakin maju, berkembang, semakin akan mengikuti zaman lah ya amin, seperti amin. itu. Iya. Pokoknya kami benar-benar banyak berterima kasih pada Ibu Bapak yang sudah menyempatkan hadir di acara kami podcast kali ini. Semoga buat teman-teman semua ya, Sohib-sohiban Saku bisa terinspirasi atas apa yang tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Iya. Jadi intinya dengan kita berbincang-bincang seperti ini tiada lain untuk meningkatkan daya literasi kalian, wawasan kalian dalam mengetahui apa sih peranan Bank Indonesia terhadap negara itu seperti apa. Karena sangat banyak banget teman-teman. Jadi kita jangan sampai tadi yang sudah disampaikan, jangan merusak nilai rupiah ya Bu ya, dengan tadi kita harus menerapkan menjaga 5J Iya, juga. Boleh 5J sebutkan juga. lagi Bapak Ibu, 5J itu salah satunya? Jangan dilipat, Jangan dilipat, jangan diremas, jangan diremas, jangan di stapler, jangan di Jangan staples, dicoret-coret, jangan Jangan dicoret-coret. Basahi. jangan dibahas. Jadi jangan dibasahi seperti Oke, itu. ingat Jangan ya, dicuci Sohiban ya. Saku Ya. Jangan mesin cuci sama rinso ya. Aduh. Ya Allah, ya Allah. Oke, semoga kita bisa bersama-sama menjaga rupiah kita untuk negeri kita yang lebih baik. Boleh terakhir? Boleh? Boleh. Jadi mungkin sobat semua harus tahu perbedaan antara Bank Indonesia dengan Bank Umum ya. Jadi ini dasarnya dulu aja. Boleh, boleh. Di BI itu atau Bank Indonesia itu nggak ada minjem uang ya. Oh, jangan sampai nanti mau ke BI mau pinjam uang, nggak ada ya. Itu adanya di Bank Umum. Terus di BI itu nggak bisa nabung. Karena namanya bank mungkin. Nggak bisa. Jadi kalau mau nabung Jangan silakan ke salah. bank. Seperti aja dasarnya aja dulu. Jadi biar teman-teman nggak salah nih. BI itu bukan Bukan lembaga yang mencari keuntungan, Iya. tapi lebih lembaga negara yang menjaga stabilitas nilai rupiah. Oh, seperti itu. Seperti itu. Iya, iya, Ya, iya. Mas. terus nyebut BI jangan Bank BI ya. Ya. Bank Indonesia. Indonesia. Dah, cukup. Karena Banyak udah itu. bank. Bang, Ya, Indonesia. karena masih ada yang Masih suka apa, nyalah sebut kan masih gitu. ada.
masih ditemui, coba dicek aja. Mau kemana, ke Bank BI? Padahal itu udah satu Ada, kalimat iya, ya, betul. Bank Indonesia. Seperti itu. Oke, jadi diingat ya Sohib Pansaku, semoga apa yang telah kita bahas kali ini dapat bermanfaat bagi Amin. semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk para penonton yang telah menonton kami sampai akhir. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, Amin. dimudahkan rezekinya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Oke ya, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.